Pemirsa, ini ada polisi menangkap seorang ketua lembaga swadaya masyarakat atau LSM di Jakarta Pusat. Pelaku kerap mencatut nama petinggi Polri dan pejabat negara untuk memeras korbannya. Kantor sekretariat sebuah lembaga swadaya masyarakat ini langsung didatangi petugas Satreskrim Polres Metro Jakarta Pusat. Ketua LSM tersebut diamankan karena diduga melakukan pemerasan terhadap anggota Polsek Menteng dengan mencatut nama petinggi Polri hingga pejabat negara sebesar 2,5 miliar rupiah. Kami datang ke sini dalam rangka menjalankan tugas berdasarkan undang-undang ya. Iya. Ada laporan, kemudian kami akan melakukan penangkapan kepada Bapak Kepas. Setelah diperiksa, pria 45 tahun tersebut ternyata sering melakukan pemerasan kepada instansi lain selain Polri. Mereka datang ke kantor-kantor, melakukan memberikan pernyataan-pernyataan, mendiskreditkan instansi maupun pimpinan-pimpinan lembaga, yang ini sebenarnya adalah modus dari yang bersangkutan untuk melakukan pemerasan terhadap instansi-instansi dimaksud. Untuk mempertanggungjawabkan perbuatannya, tersangka akan dijerat dengan pasal pemerasan dan pengancaman dengan pidana 9 tahun penjara. Dan Vito Samarta melaporkan dari Jakarta. Astagfirullah, manfaatkan jabatan dan kekuasaan demi kepentingan sendiri. Yang lebih kejinya, tersangka membawa nama petinggi di Indonesia untuk memeras yang lemah. Nah Pak Ustadz, bagaimana melihat berita tadi? Lagi-lagi kondisi negara saat ini sedang sulit. Masih ada aja Ustadz, ini orang licik yang memanfaatkan jabatan dan kekuasaan demi keuntungan sendiri. Itu dia ya, saya kira memang penyakit sosial kita seolah-olah tidak habis-habisnya ya, penyakit masyarakat tidak ada habis-habisnya, tapi sekali lagi justru kita harus melihat sisi baiknya. Ini adalah peringatan buat kita semua untuk melakukan perbaikan bersama-sama. Nah, secara hukum atau dari pandangan agamanya ya, pemerasan tentu saja itu perbuatan yang sangat-sangat terlarang ya. Karena merugikan. Jadi dalam Islam itu sebetulnya ada kaidah fikih yang berbunyi kurang lebih la darara wa la dirar. Artinya seorang muslim itu harus menjadi manusia yang tidak membahayakan diri sendiri, tidak merugikan diri sendiri, sekaligus juga tidak merugikan orang lain. Nah, itu kaidah umum yang cakupannya bisa luas sekali. Nah, dengan kaidah yang semacam itu, kita sekedar membuat sesuatu tindakan yang kemudian mengakibatkan kerugian bagi orang lain, baik itu ucapan kita, omongan kita, bully, tulisan di medsos, status kita yang menghina orang lain dan seterusnya, itu sudah masuk dalam kategori yang tadi itu, kita merugikan orang lain. Gitu. Nah, apalagi sampai seperti pemerasan yang semacam ini menggunakan nama baik, pejabat tertentu, kemudian meminta uang tertentu, ini semuanya bisa dikatakan berlipat ya. Di samping dia meminta uang secara tidak benar, dia menggunakan nama orang lain juga, itu kan pembohongan, penipuan gitu. Tentu saja ini termasuk yang dalam kaidah tadi la darar wa la dirar, orang ini melakukan sesuatu yang membahayakan dirinya dan membahayakan orang lain. Gitu. Jadi dalam hadis itu, dalam kaidah yang tadi itu jelas sekali. Jangankan membahayakan orang lain gitu, membahayakan diri saja tidak boleh. Seperti halnya umpamanya minum-minuman keras. Orang lain kan bisa saja mengatakan, itu kan saya yang mabuk, saya duit saya, orang lain enggak. Tapi tetap saja membahayakan diri pun tidak boleh. Nah, sekarang apalagi sekarang membahayakan atau mengganggu, merugikan orang lain. Tentu bahayanya lebih besar sekali. Nah, hal-hal yang semacam itu jelas kembalinya juga pada hadis Nabi Muhammad SAW dan kepada Al-Quran. Di mana hadisnya, bunyinya bagaimana? Hadisnya adalah Nabi pernah bersabda bahwa seorang muslim itu adalah orang yang membuat orang lain nyaman gitu. Lidahnya membuat orang lain nyaman, tangannya, perilakunya membuat orang lain nyaman dan aman. Nah, selama lidah dan organ tubuh kita ini membuat orang lain tidak nyaman, berarti kita belum sesuai menjadi muslim yang menurut hadis Nabi Muhammad SAW itu tadi. Gitu. Mas Hasan ya. Nah Pak Ustadz, ini kan bicara soal pemimpin Pak Ustadz. Dia kan memimpin sebuah LSM atau pemimpin manapun deh Ustadz secara general gitu Ustadz. Nah, mungkin bisa dijelaskan bagaimana kesepakatan para ulama dan juga mungkin masyarakat juga nih Ustadz dalam memilih pemimpin yang sesuai syariat Islam. Karena banyak yang dipilih kan pemimpin itu yang paling kuat, yang paling berkuasa, yang paling ditakuti gitu Ustadz. Jadi sehingga kalau misalnya hal seperti ini sering terjadi Ustadz. Nah, bagaimana menurut syariat Islam Ustadz?
Ya, standar untuk memilih seorang pemimpin salah satunya di dalam Al-Quran itu kita temukan wazadahu bastatan fil ilmi wal jismi. Itu disebutkan bahwa seorang pemimpin itu punya kelebihan dalam dua hal sekurang-kurangnya. Yang pertama fil ilmi, ilmunya, kemudian fil jismi, dalam badannya. Memang badan itu dalam arti kan sehat walafiat, tidak punya cacat, lebih gagah, lebih punya kelebihan lah dalam hal badannya. Tapi itu nomor dua gitu. Nomor satunya justru sebetulnya ilmu. Nah, ilmu ini mencakup dia wawasannya yang luas, termasuk wawasan pengetahuan agamanya, termasuk pengetahuan tentang moral, tentang etika, dan apakah dia lebih beretika dibanding orang lain atau tidak. Itu standar-standar yang harus kita pegang ketika kita memilih seseorang menjadi pemimpin. Memang di dalam Al-Quran sekali lagi disebutnya hanya dua dalam ayat itu, ya. Dalam ayat lain nanti banyak. Tapi dalam ayat yang saya bacakan tadi itu hanya dua. Wazadahu bastatan fil ilmi, dia punya kelebihan di bidang ilmu, wa fil jismi, dan juga di badannya, tubuhnya. Tapi turunan dari dua itu banyak gitu. Fil ilmi, punya ilmu itu artinya ilmu agama, ilmu di bidang yang dia pimpin. Kalau presiden atau kepala negara adalah ilmu mengelola negara dan seterusnya, manajemen dan seterusnya. Itu turunannya banyak sekali, termasuk yang penting juga di sini adalah ilmu tentang baik buruk, ilmu tentang pantas tidak pantas, yaitu etika, ilmu tentang benar dan tidak benar. Ya, jadi jangan mentang-mentang ini orang hebat, tampangnya mantap gitu ya, ganteng, postur tubuhnya kuat, lalu kita pilih padahal dia tidak mengetahui ilmu-ilmu yang terkait dengan bidang yang dia hadapi, bidang yang dia pimpin, apalagi kalau tidak punya etika atau moral yang dijunjung bersama oleh suatu masyarakat. Itu sebaiknya kita nomor duakan untuk kita pilihlah orang yang lebih beretika dan berakhlak, saya kira begitu, Mas Asran ya. Berarti intinya tuh dari awal tuh harus berilmu dulu ya Ustadz ya, tidak main fisik tapi ilmu dulu supaya dia bisa mengambil keputusan yang lebih bijaksana begitu Ustadz. Nah, Pak Ustadz, ini ada Rasulullah pernah bersabda, sungguh kami tidak akan menyerahkan kepemimpinan kepada orang yang meminta dan tidak pula kepada yang berambisi untuk meraihnya. Nah, maksudnya gimana Ustadz? Bukannya kalau misalnya jadi sesuatu harus berambisi gitu Ustadz untuk menjadi seorang pemimpin atau gimana Ustadz? Betul, bahwa kita punya cita-cita, punya ambisi untuk mencapai yang terbaik, itu iya semua orang diperintahkan ya. Jangan berpuas dengan apa yang sekarang ada pada kita, tapi terus berupaya untuk menggapai yang lebih, yang terbaik lagi gitu ya. Nah, tapi di soal kepemimpinan ini, memang ada peringatan khusus dari Nabi Muhammad SAW. Saya kira ada, mungkin kita pernah mendengar, jika ada, kata Rasulnya, jika ada di antara kamu yang memimpin 10 orang atau lebih, lalu dia tidak bisa berbuat adil kepada 10 orang itu, maka tunggu saatnya pada hari kiamat dia akan mendapat siksaan yang lebih kejam. Karena apa? Ya karena tidak berbuat adil itu. Jadi satu, itu soal keadilan. Nah, yang kedua, hadis yang berkaitan dengan kepemimpinan ini, memang Rasul mengatakan, jangan sekali-kali kamu meminta kepemimpinan, gitu. Jangan minta jabatan, jangan minta posisi, gitu. Nah, ini ditafsirkan atau dipahami oleh ulama-ulama sebagai ambisi yang keliru. Karena orang kalau sudah minta, itu biasanya ada maunya kan. Saya umpamanya saya nggak pernah dikenal orang, tapi saya mengatakan udah pilih saya nanti gitu. Biasanya orang yang begitu itu punya keinginan di balik kemauannya itu. Ada udang di balik batu lah yang kira-kira dalam bahasa kita sekarang. Nah, boleh jadi orang yang begitu, dan ini sangat sering terjadi, itu nanti ketika betul-betul dia jadi pemimpin, yang dia lakukan adalah justru kebalikan dari yang diharapkan oleh masyarakat. Dia lebih mementingkan diri sendiri, dia mungkin korup, dia mungkin berbohong dan seterusnya. Tapi ini tidak berarti bahwa kalau kita dipercaya oleh masyarakat tertentu, ya, oleh komunitas kita untuk memimpin suatu lembaga, atau di pemerintahan kita dipercaya untuk menjadi pemimpin direktur tertentu, umpamanya, lalu kita tolak. Kalau memang kita diukur oleh masyarakat pantas, layak untuk memimpin, lalu masyarakat menyerahkan itu kepada kita, itu bahkan harus kita terima. Sebab kalau tidak, nanti yang terjadi adalah yang memimpin justru orang-orang yang tidak pantas. Jadi kita harus pahaminya dari sisi ini. Meminta tidak boleh, ambisi dalam arti yang seperti itu tidak boleh, karena bisa menimbulkan efek yang buruk tadi itu.
punya nafsu, punya keinginan di balik udang di balik batu. Tapi kalau diamanahkan, dipercaya, itu juga jangan ditolak. Nah, itu. Kenapa? Ya karena juga akan berdampak negatif. Kalau orang yang sudah tepat, sudah benar, dipercaya, lalu dia menolak, gitu, sangat mungkin yang terjadi adalah nanti orang yang ambisi-ambisi itulah yang akan maju, sehingga keadaan juga tidak menjadi lebih baik. Saya kira kita perlu memahami hadis Nabi itu dari sisi itu, bukan kemudian nggak boleh sama sekali ya, tapi jangan ada udang di balik batu lah, gitu ya, jangan ada udang di balik batu. Saya kira gitu, Mas Hasan. Nanti intinya itu tujuannya jadi untuk pribadi begitu Ustaz ya, bukan untuk ya. amanah begitu untuk para pemilihnya begitu Ustaz ya. Baik, Ya, Pak Ustaz, kita ya. informasi